Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kita bertrading lagi ya di sini. Saya ingin berbagi sedikit tentang ilmu indikator ya, indikator yang menurut saya cukup bagus. Di sini candlenya kita jawab penurunan saja ya. Ntar ada momennya. Jika loss tidak apa-apa. Oke, saya jelaskan lagi. Saya di sini akan menggunakan dua indikator yang akan menjadi pamungkas. Yang pertama CCI, yang mana CCI ini periode 3 garis 0, garis atas 0 dan garis bawah juga 0. Itu yang pertama CCI. Sedangkan yang kedua yang kedua adalah stochastik ya sebagai pendukung. Sebelum itu kita fokus dulu di yang ini karena di sini kita ternyata loss ya. Kita lihat. Nanti akan saya jelaskan cara menggunakan CCI 3 dan stochastik periode 14 ya. Saya ingin fokus dulu sebentar, mohon maaf karena tadi ternyata candle doji ya, yang mana arahnya itu sulit kita tebak ya. Dia bisa jadi penerusan bahkan atau penurunan gitu. Oke. Semoga di sini langsung. Oke. 712 dia menjawab penurunan atau penaikan. Jika dia penurunan berarti kita biarkan saja loss untuk momen ini. Pada periode ini kita biarkan saja loss karena memang saya pribadi khawatir kalau bertemu dengan candle doji ya. Ini candle doji ini, body kecil sekali. Oke. Semoga profit. Ayo profit. Oh, turun lagi. Oke, CCI-nya juga masih bertahan untuk mengarah kenaikan. Oke, kita profit di sini ya, langsung kita OP sell. Oke. Saya tidak ini analisa yang pertama ini. Saya tidak mengacu pada CCI maupun stochastik ya, hanya melihat pendukung saja itu. Tapi saya menggunakan informasi candle ya, yang mana di sini saya akan menemukan informasi penaikan dan penurunan, sedangkan sifatnya kuat turun. Oke, makanya saya di sini mencari segi sifat sekarang. Hanya saja untuk dua indikator yang lainnya itu sebagai pendukung. Oke, jikalau kita ngambil buy lagi di sini kemungkinan besar loss lagi ya. Tidak apa-apa. Oke, semoga sudah terjawab di sini. Oke, kita terjawab ya. Segi penurunannya sudah terjawab. Oke, akan saya jelaskan cara menggunakan CCI ya. Nah, teman-teman sekalian, cara menggunakan CCI itu simpel dan sederhana dan dengan pendukung stochastik. Informasi stochastik jikalau teman-teman tidak bisa menganalisa menggunakan candle ya. Jadi untuk candle kita coret seperti itu, dalam artian kita memang fokus di sini CCI dan stochastik sebagai informasi analisa kita. Nah, semoga kita ketemu momennya nanti. Yang pasti gini, saya jelaskan. Jikalau pada stochastik ini menggambarkan pita merah berada di atas persilangan seperti itu ya. Kemudian CCI periode 3 ini menunjukkan titik-titik merah di bawah. Nah, itu menandakan akan terjadi tren kuat turun ya. Yang perlu diperhatikan itu stochastiknya seberapa lebarnya. Jikalau dia rapat seperti ini, tandanya itu kemungkinan tren turunnya hanya sebentar atau tren naiknya sebentar. Tapi jikalau pita merahnya kuat seperti ini, melebar, dan pita putih berada seperti ini, itu kemungkinan trennya akan kuat ke bawah ya, atau kuat ke atas. Nah, tergantung posisinya nanti. Nah, yang saya contohkan di sini teman-teman bisa lihat. Di sini telah terjadi tren penurunan ya. Nah, yang mana persilangannya itu sekitar terjadi di candle ini ya, kalau menurut saya. Nah, candle ini kemudian di sini
dan di sini ya posisinya, titiknya di situ. Nah, dalam artian itu sudah menunjukkan berapa candle? Satu, kita hapus dulu. Nah, ada berapa candle dari titiknya tadi? 1, 2, 3. Nah, itu sudah menunjukkan informasi kuat untuk open sell ya. Kita di sini opennya ya. Candle keempatnya kita open sell langsung. Jangan ragu-ragu, bisa kita hantam sekaligus atau langsung kita bisa siapkan kompensasi, tapi biasanya saya hantam saja di sini karena sudah informasinya kuat untuk turun ya kalau melihat seperti ini. Nah, itu untuk tren penurunan atau tren bearish. Nah, sedangkan untuk bullish, ini contohnya bullish. Nah, ini hanya saja di sini ketika di candle keempat ternyata doji ya. Nah, ini agak sulit terkadang memang. Jadi kita memang perlu perhatikan. Intinya jikalau jenuh jual atau jenuh beli itu sudah terjadi, dia pasti akan terjadi persilangan kuat ke bawah ya. Itu untuk stochastiknya. Oke, bearish, kebanyakan bearish ya untuk sini. Bullish jangan terjadi. Nah, untuk menggunakan informasi dari sistem indikator, itu kita memang butuh kesabaran panjang ya. Oleh karenanya saya tidak menjelaskan secara detail di sini. Pada momen ini saya tidak akan memanfaatkan ini, hanya saja sebagai informasi kan, indikator pendukung saja. Tapi saya akan fokus di analisa candle ya. Nah, seperti biasa, memang saya lebih suka di analisa candle. Jadi kalau saya menggunakan analisa candle, itu tandanya saya tidak akan mengejar profit terlalu besar. Yang penting santai tapi pasti gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, contoh kayak seperti ini ya, momen-momennya ini melebar seperti ini, dia sudah terjadi. Hanya saja itu akan membuat kita ragu apakah dia mengarah terus ke atas. Kita lihat dulu. Karena memang titik hijaunya juga sudah terlalu ini ya. Tapi teman-teman langsung kita OP saja, OP buy, kita coba apakah analisanya sesuai atau justru berbeda ya. Tidak apa-apa, kita coba saja karena memang juga latihan. Sebelum memulai trading, jangan lupa untuk tetap latihan di akun demo ya. Nah, jika teman-teman mau hantam di sini kuat, boleh sebenarnya. Oke, di situ semoga profit. Oh, turun ternyata ya, tipis ya candlenya. Oke, kita profit ya di situ. Soalnya kita profit di situ. Oke, 800. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kan sudah terus persilangan kuat ya, lebar, terus di sini juga udah hijau. Nah, ini sayangnya 1, 2, 3, 4 candle ya. Candle keempat, ini candle kelima. Ternyata untung kita masih profit ya. Karena candle keempat sudah kita OP tadi. Hanya saja di sini informasi kayak gini jangan jadi patokan ya, karena meragukan seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau jadi patokan itu yang seperti ini, kuat ya. Terus juga yang seperti ini karena memang dia ada di titik di garis jenuh beli atau jenuh jual ya. Nah, seperti ini kan dia startnya dari sini persilangannya ke atas, berarti terjadi jenuh beli dan jenuh jualnya ya. Oke, kembali ke analisa candle saja. Oke, di analisa candle ini saya menemukan informasi yang mana candle itu menjelaskan informasi turun itu hanya terjadi sekitar 40% dan informasi naik, mohon maaf untuk informasinya untuk naik itu hanya 40%, sedangkan turunnya 60%. Segi sifatnya naik ya, kuat naik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah di candle
koreksinya ternyata sudah dijawab dengan kuat turun tadi ya informasinya dari segi informasi. Nah, jikalau sudah posisi seperti ini, kita tunggu saja momennya. Nah, seperti yang saya jelaskan, ternyata di sini kemungkinan besar terjadi jenuh jual ya. Nah, kita lihat. Hanya saja saya menggunakan analisa candle, jadi kita tunggu saja. Langsung OP sell. Oke, saya yakinkan itu akan turun lagi. Semoga saja. Karena melihat dari segi jenuh jualnya sudah terjadi ya. Seandainya ini gagal, kita tetap lanjut sell ya. Karena memang kita tunggu saja. Oke. Oke, kenapa saya open sell di situ? Karena saya mencoba mencari segi informasi terlebih dahulu ya. Menjawab segi informasi terlebih dahulu. Dan melihat dari segi CCI dan stochastik juga kuat mau turun gitu. Nah, ini ada keberlanjutan ya. Kemungkinan besar masih ada keberlanjutan. Oke, di sini candle keempat yang menandakan akan kuat turun lagi ya. Kuat turun lagi. Nah, seperti yang saya jelaskan, dia sudah terjadi. Kalau kita menggunakan indikator ini, terjadi persilangan candle merah berada di atas, maka ininya CCI-nya di bawah. Itu kuat untuk turun masih. Oke, di situ candle hijau. Nah, ini pentingnya kalau kita analisa candle daripada indikator ya. Tapi di sini memang saya biasanya menganalisa menggunakan candle dan indikator hanya sebagai pendukung. Oke, di situ terjadi doji hijau ya, kecil atau body kecil ya. Oke, di situ saya lihat juga, perhatikan di situ kemungkinan besar masih terjadi penurunan ya. Oke. Nah, setelah candle ini atau satu candle lagi, saya akan OP buy ya, untuk mencari informasi. Atau sudah terjawab di sini? Oke, dia mencoba menjawab di situ ya ternyata. Enggak, karena memang saya lihat, perhatikan di sini stochastiknya terjadi persilangan. Jadi seandainya kita loss di sini tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. OP buy, oke. Tipis sekali. CCI-nya juga sudah mau naik ke atas, kemungkinan besar satu candle lagi jikalau tetap tidak ada perubahan. Jangan doji, jangan, please jangan doji aja. Oke, kita langsung OP buy. Oh, ternyata CCI-nya masih kuat untuk turun ya. Oke. Kuat sekali ya, pergerakan CCI-nya kuat ya. Oke, kita bertahan. Kenapa saya masih open buy di situ? Karena saya mencoba untuk mencari candle informasi penaikan dan segi sifat penaikan. Hanya saja saya khawatir nanti di sini ya. Ini karena candle doji, kemungkinan besar ya kita menunggu informasi di koreksinya. Karena juga sudah terlihat, oke, langsung saja kita buy lagi. Tidak apa-apa jika kita loss di sini. Tidak perlu khawatir. Karena memang akun demo. Oke. Semoga saja langsung terjawab di situ ya, agar kita tidak terlalu banyak loss. Karena saya belum menemukan informasi dari segi sifatnya. Oke. Sip. Ayo naik agar tidak lebih panjang durasinya.
Oke guys, jikalau kita profit di sini kita cukupkan ya. Yang intinya jikalau melihat momen-momen seperti ini, jikalau teman-teman mau berfokus ke analisa indikator, jikalau momen seperti ini itu kemungkinan besar kuat turun ya. Nah, kalau melihat momen seperti ini itu kemungkinan besar kuat naik. Tinggal teman-teman untuk mengambil posisi profitnya itu harus benar-benar cekatan ya. Hitung saja dari startnya persilangan 3 candle atau 4 candlenya itu kita sudah siap-siap OP buy atau sell ya, sesuai trennya. Ya, cukup sekian, jangan sampai terlalu panjang durasi. Jangan lupa like, comment, and share video kami.